Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maina, MPM 1811070174. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan kompetensi guru AUD. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, efektif, fisik, fisik motor dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, pengertian kompetensi pedagogik. Pedagogik berasal dari kata Yunani, paedagogiek, kata turunan dari paedagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Paedagogia berasal dari kata paedos atau paes, yang berarti anak, dan agogo atau ago, yang berarti mengantar atau membimbing. Langevit 1995 dalam Depdikbud 1984 yang dikutip Yusuf 2007 menjelaskan pedagogik sebagai suatu ilmu yang bukan saja menelaah pendidikan untuk mengetahui keadaan atau hakikat pendidikan, melainkan mempelajari pula tindakan pembelajaran. Oleh karena itu, ilmu juga dapat digolongkan sebagai ilmu yang praktis. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut bahwa kompetensi pedagogik merupakan pemahaman terhadap peserta didik, perancang, pelaksanaan pembelajar, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik sebagai potensi yang baik. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan intelektual serta penguasaan mata pembelajaran dan cara mengajar, serta pengetahuan tentang perilaku pembelajaran dan tingkah laku individual, pembimbing penyuluhan, administrasi kelas, cara penilaian hasil belajar peserta didik, serta berbagai pengetahuan lainnya. Menurut Zid, dalam Lensiana, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang edukatif dan dialogis, evaluasi hasil belajar dan mengembangkan aktualisasi potensi peserta didik. Peran kompetensi pedagogik berhubungan erat dengan wawasan kependidikan dan akademis. Kompetensi akademik merupakan pengawasan materi pembelajaran sesuai bidangnya. Kemampuan dalam bidang studi mencakup pemahaman karakteristik dan isi bahan ajar. Penguasaan konsepnya, pemahaman konteks bidang tersebut juga ada kaitannya dengan masyarakat, lingkungan, dan bidang ilmu lainnya. Dri Yakarah dalam Yusuf 2007 mengemukakan 3 syarat pedagogi atau pendidikan, yaitu kritis, metodologis, dan sistematis. Kritis berarti tidak menerima begitu saja, selalu ingin menyalami seluk-beluk dan dasar-dasar segala sesuatu demi pemahaman yang menyeluruh. Metodis merupakan berarti senantiasa menggunakan cara tertentu yang teratur dalam kegiatan berpikir dan menyelidiki. Sistematis berarti menjiwai suatu ide dalam proses berpikirnya secara menyeluruh dan menyatukan sehingga pemikiran dan pendapatnya tidak saling bertentangan, melainkan serasi dan merupakan satu kesatuan. Kompetensi pedagogik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kementerian Pendidikan menyebutkan kompetensi ini sebagai kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini mencakup kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar serta melakukan penilaian. Kompetensi menyusun rencana pembelajaran.
Menurut Joni, dalam Musliman 2007, kemampuan dalam merencanakan program pembelajaran belajar dan mengajar mencangkup rencana perorganisasian, bahan-bahan pengajaran, merencanakan pengelolaan, kegiatan belajar mengajar, merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan pengelolaan media dan sumber mengajar, serta merencanakan penilaian prestasi peserta didik dalam kepentingan pembelajaran. Kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar. Kompetensi yang dituntut dalam proses belajar mengajar adalah keaktifan guru dan dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar yang sesuai dengan rencana. Guru harus dapat mengambil keputusan yang tepat apakah kegiatan belajar mengajar telah mencakup cukup, apakah metodenya perlu dibuat, apakah metodenya telah dibuat, apakah kegiatan sebelumnya perlu diulang apabila peserta didiknya belum mencapai tujuan. Nah, Yudmi dalam Musliman 2007 mengemukakan bahwa kemampuan yang harus dimiliki dalam melaksanakan pembelajaran belajar mengajar meliputi kemampuan menggunakan metode belajar, media belajar, bahan belajar, latihan yang sesuai tujuan belajar, mendemonstrasikan penguasaan mata pembelajaran dan perlengkapan pengajaran, berkomunikasi dengan peserta didik, mendemonstrasi berbagai metode pengajaran, dan melaksanakan evaluasi proses belajar. Serupa dikemukakan oleh Harahap dalam Musliman 2007.2.117 yang menyatakan bahwa kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan program mengajar mencakup kemampuan motivasi peserta didik untuk belajar serta membuka sampai tutup pelajaran mengarahkan metode yang relevan dengan tujuan mengajar, melakukan pemantapan belajar, menggunakan alat bantu pengajaran dengan baik dan benar, melaksanakan layanan materi pembelajaran harus dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan pembelajaran dapat dikuasai oleh peserta didik secara efektif dan efisien. Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlihat dari cara guru mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal peserta didik, kemudian mendiagnosis, menilai, dan merespon setiap perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik. Yang ketiga, kompetensi melaksanakan penilaian proses belajar mengajar. Menurut Sutisna dalam Musliman 2007.28118, penilaian belajar mengajar dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam mengajar, penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan seberapa efektif organisasi program tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komite dalam Musliman 2007.2.119 menjelaskan bahwa evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia. Evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman dan perbaikan pendidikan. Tujuan utama evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional peserta didik dalam hasil belajar dapat ditindaklanjuti. Depdiknas dalam Musliman 2007.219 mengemukakan bahwa kompetensi penilaian belajar meliputi kemampuan A.
memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran. B. Memilih soal berdasarkan tingkat pembeda. C. Memperbaiki soal yang tidak valid. D. Memeriksa jawaban. E. Mengklasifikasi hasil-hasil penilaian. F. Mengelola dan menganalisis hasil penilaian. G. Membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian. Mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian. J. Menyimpulkan hasil penilaian secara jelas dan logis. K. Menyusun program tindak lanjutan hasil penelitian. I. Mengklarifikasikan kemampuan peserta didik. M. Mengidentifikasikan kebutuhan tindak lanjut hasil penelitian. N. Melaksanakan tindak lanjut. O. Mengevaluasi hasil tindak lanjut. P. Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.